Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota yang beranggotakan saya sendiri, Afrita Bizari dengan NIM 063 dan rekan-rekan saya ada Sinanur Alifah dengan NIM 080 dan juga Fabian Irsanta dengan NIM 118. Di sini pembagian tugas dari kelompok kami. Yang pertama untuk saya sendiri, Afrita Bizari akan menjelaskan mengenai studi kasus dan juga case 3. Hasna akan menjelaskan case 1 dan juga case 2. Fabian akan menjelaskan untuk bagian battle filling dan juga berikutnya. Untuk pendahuluannya sendiri, untuk studi kasus di sini, botol PET diproduksi dari minyak mentah yang mengakibatkan ketergantungan pada bahan bakar fosil di saat persediaan kita semakin berkurang, di mana bahan bakar fosil itu akan digunakan secara berulang selama proses pengangkutan, dikarenakan proses pengangkutan yang jauh, terutama pada konsumsi di benua yang berbeda dengan tempat produksinya. Untuk mempelajari seluruh siklus hidup produk ini, mulai dari ekstraksi bahan hingga pengelolaan limbah. Di mana untuk masalah yang dikaji di sini adalah siklus hidup botol air PET, mulai dari produksi komponen plastik hingga titik penjualan di Jerman. Untuk kasus pertama, mengenai 1.000 botol air berukuran 1 liter non-karbonasi yang diproduksi dan dikonsumsi di Jerman. Kemudian untuk kasus 2 dan kasus 3 akan mewakili 1.000 botol air berukuran 1 liter non-karbonasi yang diproduksi dan diisi di Tiongkok atau Turki dan dikonsumsi di Jerman. Untuk kasus duanya sendiri, tahap pertamanya dilakukan di Tiongkok dan komponen kemudian akan diangkut menggunakan kereta api ke Turki. Dan kasus ketiga berbeda karena pengangkutannya berasal dari Tiongkok dan Turki dan juga dilakukan dengan transportasi berupa kapal. Untuk mengkaji dampak lingkungan terhadap konsumsi produk yang diangkut dalam jarak jauh tersebut, maka akan dibandingkan dengan produk yang diproduksi secara regional. Berikutnya akan dilanjutkan penjelasan mengenai case 1. Oke, baik untuk shampoo untuk langkah pengerjaannya yaitu kita membuka dulu database dari yang akan kita gunakan. Kita membuat new flow, kemudian kita akan membuat flow water bottle. Selanjutnya dari water bottle itu kita akan membuat proses baru yaitu S1. Untuk S1 sendiri, selanjutnya kita akan menginputkan input dan juga output. Ya, untuk inputnya sendiri dapat kita lihat terdapat database yang tertera pada layar. Kemudian kita akan menginputkan amount-nya dan juga ada unitnya. Selanjutnya kita akan menginputkan parameternya dan juga value serta providernya. Selanjutnya kita akan eh, pada case 1 ini akan dilihat grafik modelnya yang terdapat pada slide berikut. Selanjutnya kita masuk ke case 2, yang mana untuk membuat case 2 kita langsung menginputkan proses baru. Kita akan menginputkan database. Selanjutnya mengatur amount dan juga unit sesuai dengan uh, aturannya. Kemudian selanjutnya kita akan menginputkan parameter seperti pada case yang pertama. Selanjutnya kita akan mengetahui model graph yang tersaji. Untuk case 2 sendiri model graph-nya seperti berikut. Selanjutnya untuk case 3 akan dilanjutkan oleh Vito. Selanjutnya untuk case 3, yang pertama adalah membuat proses baru, kemudian melakukan proses input dan output sesuai dengan yang sudah ada di jurnal, kemudian memasukkan parameternya, dilanjutkan dengan pergantian amount dan juga providernya. Selanjutnya untuk hasil dari model grafnya sendiri, untuk case 3 adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafid. Yang pertama kita membuat flow baru terlebih dahulu yang bernama flow untuk bagian
plastik yang bagian granulat terlebih dahulu. Nah, flow baru digranul seperti ini. Proses, maka dihasilkan granulat production. Kita membuat prosesnya, terus kita masukkan input outputnya. Ini sama seperti tadi langkah-langkahnya. Granulat dan kita semuanya di sini 0,065. Ini ada beberapa database yang mungkin yang relate, karena kan ada perbedaan di bagian RER dan ROW-nya. Selanjutnya kita membuat proses lagi untuk di bagian plastik komponen productionnya, dihasilkan outputnya, kita memasukkan input output, kita memasukkan juga dengan iman dan parameter. Sampai tahap akhirnya, yaitu pada yang terakhir waktu post. Kita membeli produk, kita membuat produk dulu, kita membuat produk yang sesuai di basisnya. Di sini ada beberapa yang mungkin belum tersambung karena emang kita kesulitan untuk mencari database yang relate. Selanjutnya kita menghitung atau menghitung dari project tersebut. Dari bagian ini kita masuk ke general information, lalu kita melakukan calculation. Kita juga menyesuaikan, yaitu nah untuk di bagian ini kita masukkan baseline, terus allocation inputnya non, lalu impact-nya itu kita pakai yang baseline. Sebelumnya untuk impact assessment ini kita harus mendownload terlebih dahulu dari OpenLPA-nya. Dari kelompok kami sudah berusaha untuk mencari impact assessment yang sesuai, yaitu CML 2001, namun belum ketemu. Terus kita menggunakan CML A baseline. Lalu kita finish untuk melihat kalkulasinya. Ya, untuk lihat gambar dari grafiknya. Ini project lalu dengan battle at cost. Kita memasukkan impact assessment method sama seperti tadi. Oh ya, selanjutnya di sini ada compare produknya. Kita juga menyesuaikan yang ada di PDF. Itu ada case 1 lokal dan umumnya sebesar 1000. Selanjutnya kita memasukkan parameter yang sudah kita tulis di case 1, case 2, case 3 tersebut. Selanjutnya di sini kita melakukan grafik dampak lingkungannya.
Mohon maaf Bu Lid, mohon maaf Bu Yuli sebelumnya ini agak loadingnya agak lama. Baik, untuk hasilnya sudah keluar. Lalu di bagian flow kita memasukkan yang di bagian menyesuaikan yang ada di jurnal itu di bagian eh, nah di bagian hidrogen itu kita pakai yang ini DWT. Lalu kita bagian record untuk mengetahui untuk dari hasilnya sendiri itu sedikit berbeda sesuai ada yang di sini untuk P1 lokal, P1 tren warna biru dan tiga di dalam jurnal di dalam PDF yang lokal itu agak rendah untuk dapatnya itu dikarenakan ada beberapa ada jadi yang kuning sama biru itu lumayan ada di jurnal di PDF seperti itu. Selanjutnya yang terakhir kita klik di bagian product system, lalu kita calculate di bagian ini apabila di jurnal itu di untuk mengetahui tiga tiganya terus kita calculate untuk melihat dampak atau efek yang ditimbulkan. Jadi kita Mohon maaf untuk suaranya belum masuk.
Udah masuk belum suaranya? Nah, selanjutnya di sini di bagian case 3 kita mengetahui contribution tree-nya. Di sini agak sedikit berbeda sesuai ada yang di studi kasus dikarenakan di sini itu kita kesulitan dalam mencari database yang sesuai sehingga hasilnya pun agak sedikit berbeda gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk di bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa peningkatan efisiensi proses yang patut diperhatikan untuk kontribusinya dalam dampak lingkungan secara keseluruhan dalam hasil yang kita dapatkan itu sedikit berbeda dengan yang ada di jurnal. Nah, di mana tapi secara garis besar untuk case 2 dan case 3-nya sama, di mana untuk kasus pertama perbaikan pada produksi butiran PET dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap dampak lingkungan pada produk akhir. Sedangkan untuk kasus kedua dan kasus ketiga, perbaikan pada tingkat transportasi juga sangat diperlukan untuk meningkatkan dampak lingkungan secara keseluruhan dan signifikan. Mungkin sekian presentasi dari kami, kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.